Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadi Al-Walidin dalam acara Muzakarah bersama Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi pada makom Majelis Zikir Marifatullah. Alhamdulillah, tepat waktu beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bu ya. Sehat Bu ya. Insya Allah, alhamdulillah seperti Ya. dilihat. Sepertinya agak sibuk juga Bu ya nih. Insya Allah. Hadirin sekalian, para jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada makom Majelis Zikir Marifatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bermujakarah kembali. Yang sebelumnya saya informasikan bagi para jemaah dan terutama pemirsa yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, di Filipina, di Singapura, Malaysia, Hong Kong, yang sekiranya belum bisa ditayangkan atau tidak masuk dalam pertanyaan-pertanyaannya, terutama nih yang belum sempat saya sampaikan kepada mursyid kita, mohon bersabar kiranya. Dan apabila sudah bergabung di grup WhatsApp, kiranya bisa langsung dengan beliau untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memang dibutuhkan oleh ruhani. Baiklah, kita langsung ke materi yang akan kita mujakarahkan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Amin. Dari episode per episode tayangan channel YouTube ini luar biasa sekali sambutannya Bu ya. Sampai ada yang berharap untuk yang menjelaskan pemahaman hakikat sholat itu ya. Untuk tarekat marifatnya bagaimana katanya. Saya bilang insya Allah nanti bersabar menyusul, karena syariat hakikatnya aja kita belum selesai, saya bilang. Insya Allah itu bisa ditindaklanjuti, di follow up kelanjutannya. Namun pada kesempatan kali ini yang untuk lebih dipahami kembali masih sekitaran syariat hakikat sholat, menyambung yang kemarin. Yang ingin lebih dijelaskan kembali, kalau sholat ini di dalam pemahaman syariat, semua mungkin sudah mengerti bahwasanya sholat itu diambil ketika Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, beliau berkhalwat di Gua Hiro ya. Namun yang ingin diketahui, terutama pertanyaan-pertanyaan dari jemaah dan pemirsa Bu ya, bagaimana sih, seperti apa sih sebenarnya hakikat sholat itu dilihat dari asal usul kejadiannya menurut hakikatnya gitu Bu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya mohon Bu ya bisa menjelaskan, untuk waktunya saya persilakan Bu ya. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berbagi ilmu lagi ya. Insya Allah ya. Ilmu lagi dalam menuju meningkatkan iman dan takwa. Amin. Nah, kalau kita tidak tahu asal usul, memang itu satu persoalan. Iya. Ujung-ujungnya kita ifa'alus sholah, hanya bisa mengerjakan tanpa tahu jabariyahnya. Iya. Nah, Islam ini kalau kita mendapatkan pengetahuan yang sempurna, itu kita harus mengenal 3 perkara. Pertama usuluddin, Iya. awaludin, Iya. baru fiddin. Iya. Nah, kalau kita bicara soal sholat di sisi usuluddin, Iya. sesuai apa yang dikatakan Allah dalam hadits qudsi. Dalam penterjemahan Indonesianya, Iya.
Allah dalam Qudsi mengatakan, aku adalah aku dan aku ingin menjadi Tuhan. Maka kujadikanlah umat dan aku ingin disembah. Kan gitu. Iya. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Aku ingin dipanggil Allah. Dipanggil. Jadi kalau tidak lewat kajian Allah, dia tidak hadir. Jadi dalam hal ini, konsep sholat ini, sebelum saya terangkan jabariyahnya, konsep sholat ini adalah wajibul wujud setelah pengetahuan tentang wujudnya Allah itu sebagai ketuhanan diri. Itu dipelajari. Yang kedua yaitu tentang waliul wujud, tentang perwalian Allah, kehadiran imam, hakikat Rasulullah pada diri. Jangan sholat nggak ada imamnya. Nah, yang ketiga itu wahidatul wujud. Kita harus paham mana satunya Allah. Nah, wahidatul wujud. Nah, begitulah. Jadi kita harus paham itu dulu. Nah, tetapi jabariyah dari seperti itu, setelah Allah berkehendak, maka kujadikan. Nah, maka ini kita erat hubungannya mencari hakikat surat yang dikatakan Toha itu. Surat Toha 14. Kita harus berdoman ke situ. Kenapa yang kita ucapkan Qudsi itu diterjemahkan oleh Toha 14? Inani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, itu wajib kita mengetahui bagaimana yang dikatakan aku adalah Allah tadi. Nah, gitu kan? Karena akan dicari dengan aku adalah hambanya. Nah, ya. Nah, ma'abuduni, dan aku ingin disembah. La ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain aku. Wa iqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Bukan ifalu sholah. Dirikan. Fil zikri, dengan tujuan mengingatku. Gitu, itu zikir. Ya. Jadi mendirikan sholat dan berzikir itu dilakukan dalam amal tauhid, yaitu amal tauhid, amal tafrid, amal tajrid. Untuk mengetahui rahasia sholat itu sebetulnya harus melalui pintu fana dalam zikir. Untuk mendapatkan nafis isbat. Mana yang ditetapkan, mana yang tidak ditetapkan. Untuk dihadirkan ke depan Allah. Nah, begitu. Lalu kalau Jabariyah, ketika awal atau asal usul atau awal kejadian sholat itu dari hakikatnya itu seperti apa, Bu ya? Kenapa bisa ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan kenapa 4 di zuhur, 4 di asar, 3 di maghrib, 4 di isya, dan 2 di subuh? Itu seperti apa, Bu ya? Itu la nabiyan ba'da. Sholat itu bukan waqto'ah. Itu ba'danya Nabi. Waktu, di saat, jadwal, itu ba'da. Jadi sholatlah kamu tepat waktu. Sholat itu fil waqto'ah. Nggak ada bisa tepat waktu. Miring 1 menit aja sudah tidak tepat waktu. Nggak ada waktu yang tepat. Tapi maknanya penguasaan ba'da ini berapa lama? Nah, contoh sekarang ba'da itu sholat 5 waktu. Secara hukum Masehi dihitung dengan 5 kali. 5 kali, betul. Tapi hijriah dari 5 berapa? 17. Jam 17. Berarti ada 17 rakaat. Hanya angka 5 yang menjadi 17. Ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu, seperti yang ditanya, kenapa 5 waktu? Nah,
Jadi di sini kita harus paham, bukan sebetulnya 5 waktu. Waktu yang dimaksud itu bukan 5 kali. Cuma ada 5 kodrat yang turun kepada waktu. Subhanallah. Ada Allah menjadikan 5 kodrat yang bertuhan kepadanya. 5 kodrat itu adalah asal-usul semua kodrat. Subhanallah. Begitu rupanya. Ya, begitu. Bukan waktu tapi 5 kodrat nih. 5 kodrat. Seperti Gitu. apa tuh ya? Nah, di sini kita harus tahu. Kita akan menghitung diri. Sifat jasad, satu jasad, atau dikatakan Adam atau jasad, itu asal muasal semua alam jadi. Ya. Yang kedua adalah sifat ruh. Nah, ruh semua hayat, asal mula semua hayat alam ini jadi hidup. Hidup ya. Nah, ruh. Yang ketiga adalah nur. Yang nur ini adalah asal muasal ruh itu jadi. Yang keempat ada zat. Zat adalah asal muasal nur itu jadi. Yang kelima adalah syir. Asal muasal semua dari rahasianya Allah. Nah, ini makom yang 5 ini. Sifat jasad mencari ruh, sifat ruh mencari nur, sifat nur mencari zat, sifat zat mencari sir. Maka tenggelamlah manusia itu dalam satu makom. Nah, 5 kodrat inilah yang membuat terjadinya pentajalian sholat ini tadi. Masing-masing pentajaliannya. Nah, contoh zat. Zat itu jatuh, makom sholatnya adalah itu jatuh kepada subuh. Fajar. Al-Fajr. Awal hidup. Insyaallah. Bertajali kepada 2 rakaat. Didampingi oleh kunut. 2 rakaat ini adalah sir usir. Rahasia dan di dalam rahasia. Apa yang dikatakan sholat itu? Al-Fat awal kehidupan atau subuh. Nah, ya. Insyaallah. Di sini kita harus paham. Pentajalian 2 kehidupan, amaliyah dan ruhaniyah atau ibadah. Begitu di subuh itu bertajali Allah pada sifat sir batin naik kepada atas kepada jasad, memberikan hidayah hayat kepada Adam, dan turun ke bawah memberikan hidayah hayat kepada hidupnya Muhammad. Subhanallah. 6 sifat alam pada Adam, 6 sifat alam pada Muhammad terjadi 12 bulan dalam 1 tahun. Inilah hayat. Hidup hayat Muhammad dan hidup hayat daripada Adam. Itu awal hidup. Itulah dikatakan fajar. Itu soal makomnya sir usir. Insyaallah. Sir adalah Muhammad, usir adalah Adam. Nah, disinilah kita mengontrol di saat kunut itu. Di saat kunut inilah pembagian hak. Bertajali batin Allah kepada Adam, hayat Adam sebagai amaliyah. Bertajali kodrat batin Allah kepada Muhammad di saat nafas turun. Maka kodrat Muhammad menjadi ruhaniyah. Subhanallah. Nah, itu subuh. Subuh tuh ya. Santai aja, satu-satu. Allahu Akbar. Jadi kalau tidak konsentrasi orang sholat dalam makom sir usir, kodrat sholatnya nah, maka disinilah tidak berkahnya zahir dan batin. Adam bersifat zahir naik hayat Allah kepada jasad Adam, maka jatuhlah amaliyah. Zahirnya Allah. Insyaallah. Bertajali batin Allah turun pada nyawa ke dalam makom qalbi. Maka hayatlah Muhammad dalam tajali rohani, jatuhnya ibadah. Itulah amal dan ibadah. Subhanallah. Nah, gitu. Di situ, Pak. Jadi tadi kunut itu untuk apa, Bu, ya tadi? Kunut itu di saat pemberian titah. Makanya ya wajib. Kunut itu wajib. Jadi kalau orang tidak pakai kunut, ya tidak mungkin ada.
Tidak ada yang tidak wajib dalam. Selagi sholat itu fardu, apapunnya di dalam itu fardu. Insya Allah. Cuma ainnya harus berdiri, pensaksian itu harus berdiri. Oh iya. Gitu. Itu yang disaksikan tadi. Gitu. Jadi subuh itu al-fajr sih Bu ya. Al-fajr. Awal kehidupan. Awal kehidupan. Oh, ya, itu artinya Bu ya. Nah iya. Oh, insya Allah Bu ya. Tadi 2 rakaat karena ada kodat sir usir begitu. Betul sekali. Kalau nggak salah saya tangkap nih. Makomnya Makamnya itu artinya Allah atau zat. Oh. Ya. Alif awal, ha belakangnya Iya. Nah itu zat. Nah zat inilah yang akan dibagi 2. Iya. Zat kunah jatuh ke Muhammad, zat kunal jatuh ke Adam. Subhanallah. Itulah kunut. Qaf itu penyempurnaan, nun itu hayat, to itu ibadah. Jadi penyempurnaan hidup ibadah. Subhanallah. Jadi itu asal usulnya subuh ya Bu ya. Lalu kalau zuhur itu sendiri bagaimana Bu ya? Nah, saya tanya, dari subuh ke zuhur berapa jam? Kurang lebih ada 7 ya, 8 ya kurang lebih. 8, 20 sifat Allah ya. Nah iya, baru masuk zuhur. Iya. Nah, makanya dalam surat Muhammad dikatakan, wahai Muhammad, sholat engkau di awal tergelincir matahari. Nah, barulah sholat itu berdiri. Kalau subuh kodratnya. Oh, subhanallah. Sholatlah engkau wahai Muhammad di awal tergelincir matahari atau dikatakan zuhur. Zuhur itu ma'zahurur, ma'ta'uzuru fil zahra. Artinya itu hadirnya awal kerahasiaan Allah, naiknya Nur Muhammad, jatuhnya Nurul Alam. Disitulah begitu matahari berdiri lurus supaya dia tidak mengambil kubah Allah dalam penyembahan dan hayat hidup, maka dijatuhkan oleh Nur Muhammad supaya dia takluk. Subhanallah. Rupanya itu yang dikatakan itu. Setelah miringnya matahari. Yang dikatakan tergelincir itu Bu ya. Tergelincir itu. Karena sebabnya asal usulnya itu ditaklukkan oleh Nur Muhammad. Karena perkara nurul dengan nur. Nur dengan nur. Gitu. Begitu nurullah naik, tergelincir Nur Muhammad. Nah, gitu. Itu yang dikatakan nurul tadi. Iya. Ya, alam sifatnya. Itu adanya penaklukan itu, apa itu yang artinya zuhur itu ya? Dikatakan kejadian itu takluknya Nurul oleh Nur, ditaklukkannya Nurul oleh Nur Muhammad. Iya. Apakah itu namanya zuhur? Takluk itu ditaklukkan. Iya, ditaklukkan. Nah, zuhur itu tidak dizahirkan. Tidak dizaharkan. Cuma zuhur, alifnya naik domah. Kalau alif naik domah itu hakikat. Nah, makanya sholat hakikat. Kalau alif naik domah u. Iya. Insyaallah. Nah, kalau alif naik domah u, batin naik 9. Makanya domah itu seperti angka 9. Kekuasaan Allah 9 kali berapa aja tetap 9. Iya. 9 kali 2 18, 189. Arti falakiyah Al-Quran. Tapi zuhur itu naik domah. Kalau domah sudah naik ke atas alif, maka sifat goib, sifat kekuasaan sudah berdiri. Makanya ada kaji AIU itu. Insyaallah ya. Nah, jadi di situ di saat menzahirkan tadi, menzuhurkan tadi tidak boleh lagi disuarakan. Maka berkuasalah pendengaran mata dan hidung di saat itu. Nah, maka jatuhlah sholat pertama itu dikatakan zuhur, karena dikatakan zuhur itu adalah makom sholatnya itu nur adam syahadah ilmu. Subhanallah. Nur adam syahadah ilmu. Awal pertama semua sujud kepada Allah. Makanya nur tidak bersuara, adam tidak bersuara mewakili air, api, angin, dan tanah. Subhanallah. Ya. Syahadah langsung. Dan ilmu wujud, tidak ada yang memiliki suara satupun. Kodratnya sepi. Itu kenapa zuhur itu tidak dilafazkan Bu ya, ayat-ayatnya ya. Kodratnya umur alam itu naik. Nah, yang 4 rakaat ini dari mana Bu ya tadi?
Ya. Yang dikatakan 4 rakaat dari Adam, Nur, Adam, Nur, Sahadah, Adam, Sahadah. ilmu. Oh, Ya, 4 itu rupanya rakaat. itu sihir. Oh, Gitu. salah. Makanya dia lahir 12. Nah, 1, 2, 3 sifat wujud. Lengkap di situ. Makanya kembar waktu yang 3. Masehi, Hijriyah, dan Komariah. Makanya jam 12 itu 3 waktu ketemu di situ. 12, 1, 2, 3. Berwujud ada Muhammad sir Allah. Ya kan? Nah, ada lagi disirkan dinamakan 24. 24 adalah 6, mengalahkan sifat alam. Itulah dia memiringkan tadi. Sementara 00 itu sir. Makanya 3 penyebutan. Kosong fungsi langit dan fungsi bumi dengan hadirnya Allah untuk disembah. Makanya hurufnya 1 dan 2. 12. Kenapa asal usul 12 itu? Disitulah Allah menetapkan, dinamakan dengan zikir Saitar Muhammad. Nah, artinya apa? Disinilah awal Izzabul Ghaib. Namanya Izzabul Ghaib itu saat pertama zikir, 12 zikir. 6 zikir untuk Adam dan 6 zikir untuk Muhammad. Mempertahankan hak zahir dan batin, hak daripada 12 bulan ini. Jadi angka 12 itu muncul daripada zikir Izzabul Ghaib tadi. Yang 6 Adam, 6 Muhammad. Itu yang 6 Adam Muhammad yang diambil di subuh tadi. Nah, makanya 12 bulan dalam 1 tahun. Hak 6, Adam 6, hak Muhammad 6. Ya, itulah amal dan ibadah. Ada bulan amal, ada bulan ibadah. Kalau musim banyak, musibah banyak, itu hak Adam, 6 dari Adam. Tapi kalau masuk 6 kenyamanan, itu 6 dari Muhammad. Nah, saya tidak akan bilang mana bulannya. Subhanallah. Ya, karena itu tidak harus diimani, tapi harus diketahui. Min inallah, semua kejadian dari Allah. Ya, saya tidak perlu bahas. Yang penting dampaknya ke situ. Jangan kita hanya tahu ada jam 12. Jangan kita hanya tahu 24 dalam bicara. Jangan kita tahu jam 00. Kenapa? Ingat. Ya kan? Berawal dari jam 5 tadi adalah 5 hukum waktu itu menjadi 17 pada Hijriah. Ya, 1 dan 7. Betul? Nah, artinya 1 sifat ketuhanan, 7 adalah sifat bagi manusia. Menghadapnya manusia kepada Allah. Nah, itulah 17. Tapi setelah 12 ada angka 13. Hati-hati. Gitu. Angka 13 bisa menjadi 1. Engkau akan berhadapan dengan Allah kalau salah menjalankan. Situlah 13. Bisa baik sebenar-benar baik. Muncul 13. Bisa apes sebenar-benar apes. Itu awal kehidupan Allah. Arti awal kehidupan Allah itu awal hak berdiri. Jadi tidak sembarangan jam 14, 15. Tanyalah kenapa ada jam 14. Kenapa jam 15? Tanya orang. Kalau dia tidak bisa menjadikan 2 sifat Allah yang diambil Adam Muhammad tadi dalam Masehi dan Hijriah. Dalam hitungan jam, maka tengah malam itu jam 1. Karena tidak masalah. Yang menjadi 13 itu siang awal sholat berdiri. Kalau 1 nyaman, enak tidur. Tapi 13 gejolaknya tinggi. Ya kan? Nah, itu tadi di zuhur ya, Bia? Zuhur. Ini kan ada kesamaan antara zuhur dengan asar ini. Karena sama-sama disirkan, tidak dilafazkan. Itu makna hakikatnya seperti apa asar itu, Bia? Asar itu artinya asyari itu bekas. Jadi di saat kita membersihkan sifat-sifat alam pada diri kita, membuang sifat-sifat alam. Artinya apa? 4 itu adalah makom kodrat dari dunia, makom kodrat akhirat, makom kodrat malakut, dan makom kodrat dari jabarut. Sifat akal, sifat iman, sifat nafsu, dan sifat batin. Nah, itu yang harus dimandikan, ibaratnya dibersihkan. Asar itu paling kuat.
Meskipun dia disirkan, Iya. dia adalah kuat. Kenapa? Karena hakikat daripada dunia akhirat jabarut dan malakut tadi, kalau bekas-bekas asyari di diri kita tidak dibersihkan, ibarat mayat tidak dimandikan mau mati dalam maghrib. Iya, iya, iya. Sama. Iya. Makanya orang, permintaan orang mau meninggal itu kan wasiat namanya. Iya. Nah kalau kita berdoa habis asar, itu doa wasiat. Apa aja kita doakan habis asar itu, Iya. itu sudah menjadi wasiat doanya kepada Allah. Subhanallah. Pasti Allah kabulkan. Ternyata ada ilmu juga di situ. Ya. Subhanallah. Nah jadi kita yang kita apakan itu, yang kita bersihkan itu di dalam sholatnya itu. Ibarat ayat sesudah Al-Fatihah itu kan makomnya yang 5 tadi. Oh iya. Nah, kalau kita tidak melihat ke situ, Al-Fatihah untuk diri, surat Iya. Al-Quran untuk alam. Jangan Al-Quran dibawa ke diri. Iya. Beda. Ini sholat tauhidnya syahadah lo langsung. Ada Al-Quran malah nggak jadi. Iya. Ya. Nah, Iya. hubungannya sirullah. Subhanallah. Ya kan? Benar-benar Bu. Nah, barulah masuk 3 rakaat maghrib. Dikatakan sholat khusto atau sholat besar. Iya. Begitu. Jadi kalau dilihat dari maghrib itu sendiri, ini artinya apa nih Bu ya? Maghrib itu mati. Oh mati. Masyrik hidup. Maghrib itu mati. Insyaallah. Siapa yang mati? Alam. Oh. Siapa yang hidup? Itu yang 3 tadi. Sholat besar. Kita nggak boleh habis di sholat biasa, di sholat zuhur, asar, kita nggak boleh tawasulan. Iya. Tidak boleh menghubungi arwah. Tidak boleh ngirim-ngirim. Tapi di maghrib, arealnya sangat luas. Kenapa? Karena sholat maghrib, sholat husto. Sholatnya harus dijaga. Apa itu yang harus dijaga? Ahadah, wahadah, wahadiyah. Itu kehadiran kodrat Allah, kodrat Muhammad, dan kodrat Adam. Yang tenggelam alam hayat Allah hidup. Iya. Ya. Insyaallah ya. Nah, di saat sholat kita dihadiri oleh kodrat yang 3 itu, Iya. maka masuklah robitah alal wasilah. Bolehlah kita berabitah kemanapun. Karena wasilahnya adalah sholat besar. Oh subhanallah. Coba aja kalau sholat zuhur, kita tawasulan, marah orang. Iya. Betul nggak? Iya benar. Itu. Oh subhanallah. Dia 3 itu karena adanya 3 kodrat besar. Ada Muhammad Allah itu ya. Ya. Dikatakan wusto, sholat besar itu karena bisa berabitah. Ya, betul. Macam doa di situ ya. Betul sekali. Oh subhanallah. Makanya dia 18. Jam 6 tuh tidak lagi jam 6 disebut. Karena sifat alam udah mati. Pindah dia ke 18. Jam 18 Hijriah. Iya. Hakikat. Jam hakikat. 189. 9 itu domah goi. Oh iya iya. Yang nggak terlihat aja itu bagiannya Bu ya. Subhanallah. Itu. Jadi tadi ya singgung mengenai hal yang bisa kita lakukan di maghrib itu. Itu kalau selain tawasulan apa aja tuh Bu ya di situ Bu ya? Yang bagus-bagusnya Bu ya? Sangat banyak. Apa saja silakan. Gitu ya. Yang awalnya silakan. Mutahmid, tahrim, talqin, tawasulan, mutafakur, tadzakur. Aja awalnya kerjakan aja maghrib itu. Memang makomnya itu. Insyaallah. Maka rugi orang. Iya. Kalau dia habis maghrib pulang dulu, habis maghrib ke makan dulu, Iya. habis maghrib kemana-mana dulu, itu sangat rugi. Subhanallah. Karena itu sholatnya harus dijaga. Atau dijaga itu diawasi, Iya. kesempatan besar. Oh iya. Mungkin baiknya sampai ke Isya kali Bu ya. Diikutin terus tuh kalau ada amalan apa di situ Bu ya mungkin. Insyaallah ya. Dari maghrib ke Isya ini kan dekat sekali nih Bu ya. Ya. Ada ininya Bu ya, ada hakikat dari kedekatannya ini Bu. Seperti hanya sejam atau berapa. Sementara dari subuh tuh jauh banget gitu Bu ya. Ya. Dari Isya ke subuh itu Bu. Ya. Jadi kalau
Isya dinamakan sholat itu isyarah. Isyarah itu sholat petunjuk. Kenapa 4 rakaat? Iya. Orang yang tidak memakai kodrat rohaninya di saat di malam hari, dia tidak akan tersambung dengan petunjuk Allah. Makanya sholat isya itu, sholat itu dikatakan khobatul bisyarah, isyarah, sholat petunjuk. 4 rakaatnya. Dalam 4 rakaat tadi dikatakan makomnya adalah di Wadi Manikam. Di Wadi Manikam. Nah, itu zat yang 4 tadi. Ya. Zat diri yang 4 tadi itu, kulit, daging, urat, dan tulang itu dalam hukum zat rohat, dalam hukum rohani itu dinamakan batang tubuh zat. Ditamakan batang tubuh hakikat diri yang insan. Di Wadi Manikam. Jatuhnya jam 19. 19 berhadapannya Allah dengan kebangkitan kegoibannya, dan hijriahnya adalah 7. 7 adalah berdirinya sifat Al-Fatihah atau sifat diri di sholat isya tadi. Subhanallah. Makanya diwajibkan kita membaca Al-Fatihah itu 100 kali setelah sholat isya, sebelum membangkitkan dan mengisi diri yang 4 tadi. Nah, dengan di Wadi Manikam. Nah, setelah 4 itu selesai, turun lagi ke 4. Sebelum penyebab zat itu jadi, yaitu batin. Dilanjutkan kepada sifat zikir batin tadi. Nah, itulah nafas, tanafas, ampas, dan nufus. Nah, ya kan? Insyaallah. Nah, baru kita maju kepada 4 lagi kodrat yang nyata, yaitu sifat nur yang diserahkan kepada Adam. Nurul, ya kan? Nurullah dan Nur Muhammad. Itulah yang mewakili kulit, daging, urat, dan tulang untuk jasad. Kalau sudah terlihat tubuh hakikat itu, maka apapun yang dizikirkan di malam hari itu akan nyata dapat. Tapi kalau pakai tubuh biasa aja, nah ingat, dari isya ke subuh sama waktunya dari subuh ke zuhur. Ya. Iya, Bu ya. Nah, makanya hati-hati dalam perjalanan alam kiamat ini. Ya, alam kiamat apa? Coba ente miringkan posisi jam untuk menuju maghrib. Lihat jam 11.23, 2 tambah 3, 5. Awal sholat mau berdiri jam 12 tadi, pintu gerbangnya jam 11. 11 itu jam 23. Ya, 2 tambah 3, 5. Betul? Nah, kalau jam 11 itu ditambah 1 udah jadi 13. Betul nggak? Nah, kalau jam 10 itu dinaikkan ketemu jam 3 udah 13. Semua akan berakibat 13. Nih, itulah alam Masehi. Makanya disuruh kita ibadah karena tidak ada kemudahan di situ selain dari ibadah. Salam. Jadi dasar izin, Bu ya. Datangnya petunjuk-petunjuk dari Allah dikatakan karena dikatakan Isa itu isyarah. Itu tadi dari berdirinya yang goib dari 17 itu, Bu ya. Dari 19. Sebetulnya 19 ini kan hijriahnya 7. Nah, kita tahu ini adalah sholat sifat. Karena Al-Fatihah itu perwakilan dari 19. Nah kan? Isya itu 19 jam 7. Betul? Nah, kalau 19 hijriahnya 7. 7 itu sifat batin bagi Allah. Allah fa batin, ha itu zat. Perjalanan batin Allah kepada zatnya. Itulah Al-Fatihah. Itu adanya di Isya. Subhanallah. Situlah kita berganti kodrat. Karena fungsi jasad pada Masehi, ya, yang diambil Adam pada subuh tadi, di maghrib sudah mati. Tinggal tubuh Muhammad yang akan dipakai lagi di saat Isya ke atas. Yaitu masa tafakurnya Rasulullah. Subhanallah. Begitu. Itunya isyarah itu. Berdiri Adam katanya itulah di siang hari. Berkodrat Muhammad itulah di malam hari. Barulah wujud Allah dalam petunjuk, itulah subuh. Subhanallah. Ya, itulah petunjuk tadi. Makanya isyarah.
Iya. gitu. Jadi kita tidak boleh mencarikan suatu kajian Iya. tanpa kodrat Masehi dan Hijriah tadi. Berkaitan dulu ya. Udah pasti. Oh, Kalau satuan angkanya, Ya. berjanji Allah itu kan angkanya sampai 9. Iya. Ya. Iya. Kata Allah, adanya satu tidak akan pernah jadi dua adalah Tuhan. Terwujud dua tidak akan pernah jadi tiga. Itu adalah siang dan malam atau zat dan sifat. Insya Allah. Ya kan? Iya. Kenapa dua tidak? Mana dua yang tidak akan jadi tiga tadi? Tiga itu apa? Allah, Adam, dan Muhammad. Iya. Ya kan? Iya. Kenapa 4 tidak akan jadi 5? Ada diwa, 5 nikam, atau ada air, api, angin, dan tanah, atau kulit, daging, urat, dan tulang. Itu yang 4. Iya. Barulah muncul 5 tidak akan jadi 6, itulah sholat. Dan tidak akan mungkin 6 jadi 7, itulah masa alam. Alam, iya. Insya Allah. Tidak akan mungkin 7 jadi 8, itulah Al-Fatihah. Tidak mungkin jadi 8 jadi 9. Apa itu yang 8? Itu sifat 20 bagi Allah dalam diri. 8 hijriahnya 20. Iya. Tidak mungkin 9 tidak akan menjadi 10. Karena 9 adalah sesuatu yang tidak ada pernah dilawan. Sukun, domah naik kepada alif. Makanya 9 kali berapa aja tetap 9. Kalau ibarat binatang, lambangnya adalah elang. Iya. Mata tajam, kuku tajam. Begitu rupanya. Nah, Subhanallah. berjanjilah Allah dalam janjinya 10 kali lipat barulah hadir angka 10. Iya. Maka bertauhidlah satu demi satu. Hadirkan diri, hadirkan Allah, itulah 11. Maka 12. Iya. Allah bersifat kepada alam awal surat tadi. Dan tidak ada lagi angka bisa disebut di situ. Hanya itu batasan. Hanya 9. Makanya 1 sampai 9 itu disebut dengan 19. Nah, 19 itulah daripada kodrat dari bismillah. Huruf bismillah. Subhanallah. Makanya Al-Quran itu adalah Alkitab yang bisa membongkar apa yang ada di langit dan di bumi. Kecuali dia tidak mampu membongkar apa yang ada dalam diri. Karena alifnya hilang, ditelan ba. Insya Allah. Ya, ya. Jadi jangan sampai nggak paham. Itulah kodrat yang 5 tadi. Karena jawabannya sesuai pertanyaan, kan gitu ya. Iya. Nah, kita harus mengkaji hakikat dulu. Benar. Jangan dikaji marifatnya dulu ya. Ya, insya Allah. Kaji hakikatnya dulu. Jadi saya sendiri berpikirnya begini Bu ya. Kita jalankan sesuatu di dalam hakikat. Tapi kita perlu tahu juga ini asal usulnya bagaimana. Kalau secara syariat kan seperti tadi di awal saya bilang, kejadian saat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Ternyata ini bisa dikatakan sebelum ada semua nih. Apa bagaimana nih Bu ya? Ya, saya kan kalau kita kaji hakikat, memang batasan adalah kodrat. Oh begitu. Tapi kalau sudah masuk kajian marifat sholat, nah lillahi ta'ala ini akan berarti lain. Apa yang ilah bagi Allah, lillah bagi Allah, yang diperjalankan bagi Allah, lillah itu adalah Muhammad, ta'ala itu adalah Tuhan. Kalau sudah hadir Muhammad diliputi oleh Tuhan, di situ sholat itu ada. Itu makrifat. Kualitas saya tidak mau kaji itu dulu. Jangan loncat-loncat kajinya. Ya. Kalau bilang lillahi ta'ala artinya lillah itu jalan, ta'ala itu Tuhan. Siapa jalan Tuhan, itulah lillahnya adalah. Lillah yang pertama dia berikan adalah Muhammad. Makanya Muhammad menjadi iradah. Kodrat, iradat, ilmu. Pemberian kodrat itu pada Muhammad dan mewujud Adam sebagai ilmu. Itu yang dikatakan sholat. Nah, kita tidak bahas itu dulu ya. Kita bahas tentang hakikat daripada 5 sesuai pertanyaan sajalah. Nanti di ujung pengkajian nanti di saat kita kan insya Allah. Pokoknya intinya begini Khalifah, kita berusaha memunculkan yang hak itu dalam tayangan YouTube ini. Insya Allah. Jangan dibawa umat ini berbelit-belit. Insya Allah. Dijanjikan ke surga-surga ya. Tapi yang dijanjikan ke surga itu coba tanya, mau mati nggak? Di surga itu kan orang mati. Nggak ada yang mau mati. Ya kan? Orang maunya umur panjang, rezeki banyak, itulah doa setan. Ya kan gitu. Lillahi ta'alanya nggak ada. Nah itu tidak boleh ya.
Nah, kalau sudah bilang lillahi ta'ala, harus makomnya ke situ. Subhanallah. Ya sama kayak saya bilang usuli tadi. Iya. Kalau orang menyebut usuli tapi tidak melihat ke hati, berarti tidak di situ dia berasal. Usuli itu tempat asalnya diri. Gitu. Insya Allah. Karena sholatnya kembali ke situ. Qalbi. Insya Allah. Ya ada. Gitu. Memang benar yang Buya bilang itu. Kalau mencolok-mencolok orang akan kebingungan. Jadi alhamdulillah tanggapan-tanggapan dari pemirsa dan jemaah, penyampaian Buya tuh tertata, dan ya saya juga bersyukur apa yang selama ini saya mujakarah dengan Buya luar biasa sekali bermanfaat bagi umat Buya. Ya, contohnya sangat hati-hati Allah menjadikan. Saya bilang 5 tadi. Itu kan yang jatuh ke alam. Ya. Jasad, ruh, nur, zat, sir. Itu yang menyembah. Tapi kodrat yang berpihak kepada Allah. Ada 5 lagi. Pertama, yaitu zat. Yang kedua, sifat tajali adalah Allah. Sifat kodrat adalah Adam. Ya. Dan sifat umat adalah Muhammad. Dan sifat makom, sifat keumatan makom adalah Hawa. Allah, Adam, Muhammad, Hawa. Itu secara hakikat. Hakikatnya dituangkan bertajali kepada alam, pecah menjadi 5. Berdiri jasad kepada ruh, berdiri ruh karena nur, berdiri nur karena zat, berdiri zat karena sir. Allahu Akbar, dia harus sampai ke situ. Subhanallah. Ya, nah gitu. Karena 5 penyebab kodrat, 5 kodrat besar, penyebab semua dijadikan Allah, dan dia harus menyembah kepada Allah. Jasad mewakili alam. Rabbana lakal hamdu minus samawati wa mil ard. Itu khalifahnya, yaitu Adam. Jasad mewakili seluruh alam. Insyaallah. Itu salah satu contoh. Subhanallah. Allahu Akbar. Dikatakan Muhammad itu ruhul azuma, sumber ruh daripada hidup. Itulah nur. Hayat adalah ruh. Iya. Zat adalah makom diri, kodrat Allah. Ya kan? Iya. Batin tajali. Sir adalah wujud. Jadi 5 kodrat. Nah, makanya ba'da. Kodrat itu waktunya namanya ba'da. Karena turun sholat itu di zaman Nabi, la nabiyyin ba'da, la nabiyyin ba'da. Ini waktunya, ketetapan dan saatnya lah. Maka dikatakan waktu sembahyang adalah wato'ah, tapi waktu sholat wujud Allah mewujud manusia. Di situ waktu itu yang ba'da. Subhanallah. Jadi meskipun dia sholat tepat waktu, tapi ba'danya nggak ada. Iya ya. Itu dia. Jadi cuma sembahyang dong Bu ya. Kalau sembahyang, itu amaliyah. Kenapa ada kata-kata sembahyang? Gimana tuh Bu ya? Nah, betul kan? Allah sendiri kan bilang. Iya. Allah sendiri minta disembah. Iya. Ada sembahyang itu. Itu nama sebuah ibadah dengan jalan amaliyah. Oh begitu. Insyaallah. Wa aniyabuduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itu dah jalan yang lurus. Tapi gimana nyembahnya ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Carilah ihsir pada dirimu, pada batin ketujuh, pada tingkat kalbi. Dinas, carilah nas dirimu yang tidak berurat, tidak berdarah itu. Sirat, dan carilah jalan tersirat. Mustaqim, dan itulah kemampuan seorang yang mutakin. Tapi kalau ente belum mutakin, ente tidak tahu jalan sholat itu kemana. Ya? Benar ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab itu tidak adalah keraguan bagi mutakin. Tapi kalau masih muslim mukmin, dia banyak ragunya. Tapi kalau sudah mustaqin,
insya Allah. Karena derajat muslim itu kan ada 5. Muslim kasab, kalau dia tidak tahu apa-apa dia jalanin aja. Nah, kedua itu ada muslim mukmin, berarti sudah mulai dia berilmu. Nah, baru naik tingkat derajatnya. Muslim muksinin, setelah dia berilmu dia ingin mengajar, ingin membawa orang, dia ingin tahu Tuhan itu di mana. Nah gitu, dia ajarkan kepada orang, itu sudah datang muslim muksinin itu. Insyaallah. Nah, baru dia meningkat ke muslim mutakin. Nah, dia sudah paham apa yang dimaksud oleh Allah. Terakhir baru naik ke muslimannya, yaitu muslim arifin. Dan dia sangat faham dan arif dengan apa yang terjadi di dalam petunjuk Allah dalam sholat itu. Nah gitu. Subhanallah. Begitu rupanya ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Dari tayangan-pertayangan, disinilah terbuka solusi kejadian sholat dari hakikatnya Bu ya. Subhanallah. Saya tidak mengkaji seperti Allah wujud dan bagaimana proses penciptaan kehambaan dirinya dan bagaimana awal meminta seorang hamba kepada itu, ma'rifat kajinya. Nanti itu insya Allah kita mungkin kita kaji suatu saat. Nggak usah kaji ini loncat-loncat. Ya, namanya tauhid kan sama kayak tangga rumah. Iya. Naik dulu 1, 2 tangga, 3 tangga. Jangan geloncat, nanti takutnya malah marah yang punya rumah. Allah itu marah, kamu nggak beradab ngaji ini. Gitu ya. Dan nggak boleh bernafsu juga Bu ya. Nah, nggak boleh. Saking pengen taunya buru-buru gitu. Ya, Subhanallah. Alhamdulillah Bu ya. Di tayangan Muzakarah pada kesempatan kali ini, alhamdulillah banyak sekali hal-hal wawasan, dan terutama kalau saya cerna banyak sekali ilmu di sini Bu ya. Mudah-mudahan yang menyaksikan dan terutama yang selalu mengikuti channel YouTube Buya Pasaman Timur ini bisa jeli ke setiap kalam-kalam yang disampaikan Buya dari setiap tayangan Buya, karena saya sendiri merasakan luar biasa. Subhanallah. Namun di ujung seperti biasa Buya, karena memang sudah ada yang kasih kode Bu ya. Insyaallah Bu ya. Rupanya di ujung acara ini saya kembali mohon petunjuk Bu ya, bisa menyampaikan pesan dan nasihatnya Bu ya. Mohon keriduannya Bu ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam amanah saya kepada kita semuanya, karena kita sudah mengkaji agama ya. Jangan lupa awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ya. Tapi sebelum itu awalul wajibin alal insani wa ma'rifatul illahi biistiqani. Awal diri itu mengenal Tuhan dengan seyakin-yakin. Jadi awal diri jangan disamakan dengan awal agama. Ya. Awal diri jangan disamakan dengan awal agama. Harus dikaji awal diri dulu. Awalul insanu masyakinatul wal marido qudsi Allah. Gitu ya. Kenapa? Ya karena kodrat kita ini. Ya kan? Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Karena kita berasal dari rahasia Allah dan tidak ada yang tahu kecuali manusia itu sendiri. Kalau kita tanya ke makhluk lain, dari mana saya berasal? Apa di bawah kulit saya, apa di bawah daging? Dia tidak tahu. Makanya kalau sudah hidup diri hakikat, itulah diri fitrah. Jadi kita mencari diri fitrah adalah diri yang bisa dekat dengan Allah. Insya Allah. Jadi utamakanlah sholat itu, diwajibkan mengkaji. Kenapa? Tidak ada arti dan nilai diri kita ini kalau tidak sholat. Subhanallah. Insyaallah ya. Insyaallah itu aja. Alhamdulillah. Demikianlah tadi para jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur
pada makom majelis zikir Marifatullah. Kalam per kalam, penjelasan per penjelasan tadi sudah disampaikan oleh mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi tentang asal usul kejadian sholat dilihat dari hakikatnya. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan menjadikan tambahan ilmu bagi kita sekalian, sehingga kita menyadari bahwasannya menjalankan sesuatu itu kita harus jelas apa sih asal usulnya, kenapa sih harus sholat, dan kenapa ada sekian rakaat, lalu kenapa juga ada waktu 5 kali dalam satu hari satu malam itu, dan yang terpenting sekali kenapa sih kita harus sholat. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan dibahas kembali perihal sholat ini, karena ujungnya mengkaji diri itu akan berkaitan dengan ibadah, yaitu sholat itu sendiri. Jadi demikianlah mujakarah. Insya Allah nanti kita akan sambung juga tarikat dan marifatnya, karena banyak juga yang penasaran. Tapi sebelum itu juga kita akan pedalami dulu syariat dan hakikatnya dulu. Jadi bagi para jemaah dan pemirsa yang penasaran, seperti tadi yang guru mursyid kita sampaikan, kita harus tertata tahap per tahap seperti anak tangga. Jadi tidak loncat-loncat, agar pemahaman itu menyerap dan mudah dicerna. Kiranya demikian dari saya, Khalifah Sati Haji Muhammad Sodi Al-Waliuddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.